Kecamatan Lanjak, Batanglupar. Saya Kecamatan Batanglupar, daerah Lanjak. Jadi pertanyaannya tadi, yang W-nya sebut dua aja ya Bu? Iya. Ya, kalau yang W yang pertama itu pertanyaannya dari apa? Nah, karena ketika kita ingin memulai suatu bisnis, itu pertanyaannya pasti apa? Bisnis apa yang ingin kita kerjakan? Nah, jadi itu pertanyaan pertama. Jadi untuk bisnis yang pertama yang ingin dari pertanyaan kita itu kata apa itu tadi? Misalnya saya kasih contoh, itu bisnis yang paling menarik itu yang seperti saya lihat itu kopi Bahena. Ketika mendengar kata Bahena itu Bu, saya langsung tertarik karena dari bahasanya itu Bahena gitu. Ya, unik bahasanya. Nah, jadi ketika kita ingin membuat suatu bisnis kopi, yang ya tentunya kita harus membuat sebuah bisnis plan. Yang namanya ketika kita ingin menentukan, misalnya kita mau bisnis apa, saya mau bisnis kopi. Kemudian bisnis kopi kita buatkan suatu rancangan bisnis plan. Nah, bisnis plan itu adalah induk dari semua tindakan yang akan kita lakukan. Itu adalah namanya plan, perencanaan. Jadi setiap tindakan yang ingin kita lakukan, baik pun tindakan kita dari kegiatan ini itu sudah ada bisnis plan-nya atau perencanaannya, apalagi dalam sebuah bisnis. Nah, jadi ibaratkan bisnis plan itu adalah suatu filosofi yang mendasar. Nah, jadi itu adalah sebuah perencanaan awal ketika kita ingin melakukan tindakan. Nah, kemudian apa saja yang akan kita siapkan dalam perencanaan bisnis plan? Itu ada di dalam 4 poin. Ada namanya induknya ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Kalau di faktor internal ada kelemahan dan kelebihan, itu adalah dari dalam. Kalau yang dari luar, faktor kekurangan dan kelebihannya. Kemudian faktor yang internal dulu, tentunya internalnya itu keunggulan dari suatu produk kita. Nah, apa sih kelebihan produk dari kita ini? Kemudian apa sih kekurangannya? Kemudian ada ancamannya juga. Kalau salah satu kelebihan, kekurangan, ancaman dan peluang. Ya, dari 4. Kelebihan dan kekurangan ada dari dalam, kemudian ancaman dan kekuatan itu ada di luar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk kelebihannya dulu. Apa kelebihan dari produk yang saya buat? Nah, kembali lagi ke pertanyaan apa itu tadi ya Bu. Nah, apa sih kelebihan dari produk saya ini? Misalnya kopi Bahena itu tadi kelebihannya apa? Seperti yang saya simak dari ada yang Bapak dari narasumber kopi Bahena itu katanya diproduksi secara alami atau memang murni tidak menggunakan pupuk, hanya menggunakan pupuk organik. Nah, jadi itulah kelebihannya kopi Bahena itu tadi. Kemudian ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Kalau seperti yang saya lihat itu tadi dari packingnya sudah sangat mumpuni sekali Pak, Bu. Jadi sangat bagus. Dari bajunya sudah didesain sedemikian rupa. Nah, ini contohnya. Nah, ini saya jelaskan hanya sesuai dengan ini aja ya. Jadi saya nggak masuk ke dalam amat. Nah, kalau yang di sini yang pertama untuk mengatakan komposisinya tidak ada. Nah, komposisi itu adalah yang menerangkan bahwa bahan kopi ini terbuat dari apa. Kalau misalnya ada komposisinya, misalnya terbuat dari 120% kopi alami. Nah, jadi itu. Kemudian yang paling penting untuk nilai tambahnya tentunya ini belum ada label sertifikat BPOM. Nah, itu kekurangannya karena belum ada BPOM-nya, belum ada yang dapat membuat suatu legalitas suatu produk. Nah, kemudian kita kembali ke peluang. Nah, peluangnya apa? Peluangnya misalnya di Kapuas Hulu itu kan rata-rata masyarakatnya pencinta kopi. Nah, sementara untuk di Kapuas Hulu penyuplai kopi terbanyak itu banyaknya yang dari luar.
Nah itu pun kopinya tidak semurni yang ini. Ada kopi-kopi tertentu yang sudah dicampur dengan bahan lain, misalnya dicampur jagung ataupun dicampur singkong. Nah ini bisa jadi peluang untuk produk kopi Bahenap, karena bagi pencinta-pencintanya yang suka dengan kopi yang 100% kopi asli. Nah itu salah satu peluang. Kemudian ancamannya, karena produk ini belum ada legalitas di POM-nya, kemungkinan produk ini tidak diminati orang lain, sehingga menjadi peluang bagi pesaing. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada W kedua. Kalau W kedua dari apa? Kemudian mengapa? Atau yang lain apa? Y itu mengapa? Ya betul ya. Mengapa? Nah, seperti itu tadi. Ya, mengapa saya bisa membuat suatu barang ini? Karena bahan bakunya banyak atau tanahnya subur. Nah, sehingga saya memilih memilih untuk membudidaya kopi, khususnya di Desa Bahenap. Karena tanahnya untuk yang di Desa Bahenap subur-subur, untuk kopinya bagus-bagus, tanpa dipupuk pun buahnya sudah menghasilkan buah yang bagus. Beda dengan tempat-tempat yang lain, perlu proses A, B, C, D dan D. Perlu tanahnya untuk pH tanahnya yang tinggi, mungkin perlu proses untuk penurunan pH tanah. Nah, tapi kalau di Bahenap tanahnya sudah sesuai standar, jadi tidak perlu diolah. Kopinya sudah subur. Nah, sudah bagus kopinya. Mungkin cukup cuma 2 aja Pak. Ya. Hanya. Mengapa ya? Bagaimana? Kemudian kembali lagi ke bagaimana? Nah, setelah tadi apa yang saya ingin buat, kemudian mengapa, sekarang bagaimana? Bagaimana cara membuatnya? Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Kita harus membuat suatu perencanaan bisnis plan. Nah, kalau di suatu perencanaan di bidang bisnis itu namanya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang kita selalu menggunakan metode analisis SWOT. Nah, dari 4 itu tadi bisa kita kategorikan menjadi 2 bidang. Ada bidang internal dan bidang eksternalnya. Nah, kenapa SWOT itu perlu? Karena di situ kita ingin membuat suatu perencanaan apa sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita, apa sih yang menjadi ancaman dan peluang kita. Setelah dari keempat poin itu, maka kita membuat suatu ada yang namanya teori pengambilan keputusan, ada yang namanya peluang melawan ancaman. Nah, kemudian ada juga yang namanya bisa juga ancaman itu bisa menjadi suatu peluang. Sebenarnya SWOT ini banyak sekali, cuman agak lupa saya menjelaskannya. Kalau 4 itu tadi kan dasarnya ada, kalau nggak salah 4 poin lagi itu ada disilang-silang lagi. Mungkin tidak begitu panjang lebar, karena ini juga sudah jam sore menjelang kita pulang. Mungkin saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya dan kesempatan yang sudah diberikan. Selamat siang menjelang sore.